Di dunia ini, ada satu negara di mana orang berusia 90 tahun masih berjalan sendiri ke pasar, masih bekerja di kebun, dan masih tersenyum tanpa bergantung pada obat-obatan seumur hidup. Negara itu adalah Jepang. Kita semua tahu, Jepang punya salah satu angka harapan hidup tertinggi di dunia. Tapi yang mengejutkan, ini bukan karena gen yang superior, bukan juga karena teknologi medis yang super canggih, dan jelas bukan karena rumah sakit mewah yang tak terjangkau. Rahasianya terletak pada sesuatu yang jauh lebih sederhana. Sesuatu yang sering kita abaikan. Cara hidup mereka. Sebuah cara hidup yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah manapun. Dan hari ini, kita akan membongkar rahasia itu satu persatu. Mari kita mulai perjalanan kita ke sebuah wilayah di selatan Jepang bernama Okinawa. Tempat ini bukan sembarang tempat. Okinawa adalah salah satu dari sedikit blue zone di dunia. Blue zone adalah area geografis di mana penduduknya hidup jauh lebih lama dari rata-rata global. Di sini, jumlah manusia yang mencapai usia 100 tahun atau centenarian secara signifikan lebih banyak dibandingkan tempat lain di planet ini. Yang lebih aneh lagi, mereka tidak mencapai umur panjang dengan menelan suplemen mahal yang diiklankan di mana-mana. Mereka tidak menyiksa diri dengan diet ekstrem yang viral di media sosial. Dan mereka juga tidak melakukan fitness gila-gilaan sampai cedera. Sebaliknya, mereka hidup dengan filosofi, pelan, ringan, dan yang terpenting, konsisten. Gaya hidup mereka adalah sebuah harmoni yang indah antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Salah satu pilar utama gaya hidup mereka adalah cara mereka makan. Orang Jepang, khususnya di Okinawa, memegang teguh satu prinsip makan yang sangat kuat, hara-hachibu. Mungkin kamu pernah mendengarnya. Artinya sederhana. Berhenti makan saat perutmu terasa 80% kenyang. Ini bukan sekadar mitos atau nasihat orang tua. Ini adalah kearifan yang didukung oleh sains modern. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa makan berlebihan atau kalori berlebih secara terus-menerus dapat mempercepat proses penuaan sel dalam tubuh kita. Proses ini disebut stres oksidatif. Dengan tidak pernah makan sampai kenyang penuh, mereka secara alami mengurangi beban kerja sistem pencernaan dan meminimalisir kerusakan sel. Ini adalah bentuk puasa ringan setiap hari, yang memberi tubuh kesempatan untuk memperbaiki diri. Lalu, apa yang mereka makan? Coba tebak. Makanan mereka bukanlah steak mahal atau kue-kue manis. Menu harian mereka didominasi oleh ikan yang kaya akan omega 3, kemudian rumput laut, sumber yodium dan mineral penting lainnya, tahu, dan produk kedelai lain sebagai sumber protein nabati. Dan tentu saja, berbagai macam sayuran berwarna-warni yang tumbuh di kebun mereka sendiri. Minuman favorit mereka, teh hijau, yang syarat dengan antioksidan. Pola makan ini secara alami sangat rendah gula, rendah minyak jenuh, dan rendah makanan olahan. Sebaliknya, tinggi serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Hasilnya, tingkat penyakit kronis seperti kanker, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung di Jepang, terutama di kalangan generasi tua, termasuk yang paling rendah di dunia. Mereka tidak menghindari penyakit. Mereka membangun tubuh yang tidak ramah bagi penyakit. Sekarang kita bicara soal gerakan. Kamu mungkin berpikir orang-orang tua di Jepang rajin pergi ke gym. Salah besar. Kebanyakan dari mereka jarang, bahkan tidak pernah, menginjakkan kaki di pusat kebugaran. Tapi jangan salah. Mereka sangat aktif. Aktivitas fisik mereka terintegrasi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Mereka jalan kaki setiap hari. Entah itu ke pasar, mengunjungi tetangga, atau sekadar jalan-jalan sore. Mereka lebih memilih naik tangga daripada lift. Banyak yang masih bersepeda untuk transportasi jarak dekat. Mereka juga sangat gemar berkebun. Aktivitas yang melatih kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Bahkan, kegiatan sederhana seperti bersih-bersih rumah pun mereka lakukan sendiri dengan penuh semangat. Mereka tidak punya jadwal workout yang kaku. Mereka hidup aktif. Ini adalah bukti nyata bahwa jerokan-jerokan kecil yang dilakukan secara konsisten sepanjang hari jauh lebih efektif dan berkelanjutan daripada olahraga ekstrem yang hanya dilakukan 1 atau 2 kali seminggu. Tubuh kita dirancang untuk bergerak, bukan untuk duduk seharian, lalu dihajar
habis-habisan selama 1 jam. Selanjutnya, mari kita intip kamar tidur mereka. Rahasia umur panjang juga ada di sana. Orang Jepang mungkin tidak tidur sangat lama, 8 atau 9 jam setiap malam. Tapi kuncinya adalah keteraturan. Mereka cenderung tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Kualitas tidur mereka sangat dijaga. Kamar tidur dijaga gelap, sepi, dan sejuk. Mereka punya kebiasaan mematikan gadget dan layar elektronik jauh sebelum waktu tidur untuk menenangkan pikiran. Selain itu, mereka juga punya budaya tidur siang singkat atau inemuri. Tidur siang singkat sekitar 20-30 menit terbukti secara ilmiah dapat mereset otak, meningkatkan kewaspadaan, dan yang paling penting, menjaga hormon stres, yaitu kortisol, tetap rendah. Dan kita tahu, tingkat stres yang kronis adalah salah satu pemicu utama penuaan dini dan berbagai penyakit. Hormon stres yang rendah berarti umur yang berpotensi lebih panjang. Nah, ini bagian yang menurut saya paling penting dan sering dilupakan oleh dunia modern. Orang Jepang punya sebuah konsep yang sangat mendalam bernama Ikigai. Secara harfiah, Ikigai bisa diartikan sebagai alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun setiap pagi. Ini adalah titik temu antara apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa memberimu penghasilan. Tapi bagi para lansia di Jepang, Ikigai seringkali lebih sederhana. Mereka tidak banner-banner pensiun dari hidup. Mereka selalu merasa punya tujuan dan merasa berguna bagi komunitasnya. Entah itu merawat cucu-cucu mereka, mengurus kebun bersama, mengajar keterampilan tradisional kepada generasi muda, atau sekadar aktif di kegiatan sosial dan membantu tetangga yang membutuhkan. Rasa memiliki tujuan ini memberikan vitalitas dan semangat hidup yang luar biasa. Kesepian, di sisi lain, telah diakui oleh banyak penelitian sebagai racun yang mematikan, setara dengan merokok 15 batang sehari. Dan dalam budaya Jepang yang komunal, orang tua jarang ditinggalkan sendirian. Mereka adalah bagian integral dari keluarga dan masyarakat. Dan inilah bagian yang paling menarik. Rahasia umur panjang orang Jepang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan menjadi orang Jepang atau tinggal di Jepang. Ini semua soal kebiasaan. Prinsip-prinsip ini bersifat universal. Siapapun di dunia ini, termasuk kamu dan saya, bisa menirunya mulai hari ini. Mari kita rangkum. Makan sedikit lebih sedikit dan utamakan makanan alami. Bergerak lebih sering dalam aktivitas sehari-hari. Tidur lebih teratur dan berkualitas. Kelola stres dengan lebih baik, mungkin dengan meditasi atau tidur siang singkat. Dan yang terpenting, temukan alasanmu untuk bangun setiap pagi. Temukan ikigaimu. Ini bukanlah rahasia yang mahal. Ini bukan formula yang rumit. Ini adalah rahasia yang mungkin terlalu sederhana. Sampai-sampai manusia modern yang terobsesi dengan jalan pintas seringkali menertawakannya atau menganggapnya remeh. Kita lebih suka mencari pil ajaib atau diet instan. Padahal kunci umur panjang dan kesehatan sejati ada di depan mata kita, dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi, sekarang kamu tahu, orang Jepang tidak hidup lama karena keberuntungan atau gen super. Mereka hidup lama karena mereka hidup dengan benar. Mereka mempraktikkan kearifan kuno yang selaras dengan cara kerja tubuh manusia. Kalau kamu ingin hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia, tanpa harus bergantung pada obat-obatan mahal atau diet ekstrem yang menyiksa, mungkin inilah saatnya untuk mulai mengadopsi beberapa kebiasaan sederhana ini. Kalau kamu suka dengan pembahasan yang membongkar rahasia hidup seperti ini, rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah, jangan lupa subscribe ke channel Kelas Insight. Karena di sini, kita akan terus belajar bersama tentang cara hidup yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.